Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, hari ini kita akan mengadakan podcast secara online. Narasumbernya adalah orang Banua, orang kampus Ya, kita sendiri, Fakultas Syariah, ya. Firqah An-Najiyah Mansyurah. Apa Boleh, kabar boleh. Mbak Firqah? Alhamdulillah baik. Kelihatannya wajahnya bersinar-sinar ini. Itu menunjukkan suasana hati yang sedang cerah gitu. Amin, amin. Semoga bahagia terus. Amin. Amin ya robbal alamin. Baik teman-teman, Mbak Firqah ini bicara mengenai topik-topik yang berkaitan dengan muslimah di ruang publik ya. Namun sebelumnya kita akan minta Mbak Firqah untuk menceritakan sedikit tentang latar belakang dia. Mbak Firqah kelahiran tahun berapa nih? Saya lahir tahun 1991 ya. Saya dibilang dosen muda, udah tua juga, 32 tahun ini. Ya, ya. Kemudian saya asli Banjarmasin. Tapi sejak SMP orang tua menyekolahkan di Jawa Barat, di Bogor. Sampai akhirnya saya bekerja di UIN Antasari Banjarmasin itu sejak 2018 ya. Oke. Kemudian PNS-nya di 2019 seperti itu. Sekarang diamanahi sebagai sekretaris jurusan atau program studi Hukum Ekonomi Syariah Muamalah dan sedang berusaha agar lulus nih, agar lulus doktoral. Ya. Kemarin udah kualifikasi, sekarang sedang urus untuk ujian tertutup dan ujian terbuka. Ya, semoga tahun ini wisuda lah, amin. Amin, amin. Kita doain teman-teman. Mudah-mudahan studinya Mbak Firqah lancar dan hasilnya excellent ya. Mungkin sedikit tadi sekolah di Jawa Barat ya, itu sekolah SMP, SMA atau kuliah juga sana? Ya sampai kuliah, jadi boarding school ya. Kalau dibilang pesantren sih pesantren tapi modern gitu, lebih ke boarding school. Kemudian S1 sampai kuliah di sana ya. Kemudian kayaknya setengah hidup di sana ya, di Jawa Barat. Oh, oke. Jadi mungkin kalau ada orang yang kayak kok apa namanya nadanya gitu ya atau aksennya kok bukan aksen Banjarmasin, sebenarnya orang Banjarmasin, orang tua di Banjarmasin, cuman sayanya aja yang lama di sana gitu. Jadi ada aksen Sunda-Sundanya gitu ya. Sumun. Kita bisa mulai dari pertanyaan pertama kali ya. Jadi kan kalau dalam Al-Quran tuh kan ada sebuah ayat ya. Ayatnya itu berbunyi walaisad dzakaru kal unsa. Kan gitu ya. Bahwa laki-laki dan perempuan itu beda gitu. Kurang lebihnya gitu ya. Benar. Nah, perbedaan ini kan bisa dilihat ya secara fisik. Nah, cuman pertanyaannya, emang kalau beda, terus apakah kita tidak memiliki hak yang sama? Nah, kan? Baik, sebenarnya Islam itu sangat ini ya, sangat holistik gitu memandang segala sesuatunya. Kemudian kalau kita lihat tadi dari ayat tadi ya misalnya ya memang diciptakan berbeda, bagaimana mungkin sama gitu kan, laki-laki dan perempuan dari genetika berbeda, kemudian dari sel-sel otak berbeda, dan yang habis lahir ya ketahuan. Kenapa bisa habis lahir itu ketahuan laki-laki dan perempuan ya karena berbeda tadi ya. Nah kemudian kalau misalnya Islam memandang laki-laki dan perempuan sama nggak ada yang sama, ada yang nggak. Inilah alhamdulillahnya Islam itu luar biasa keren ya, luar biasa mantep lah. Karena pada satu hal
Islam itu memandang kedua gender ini sama, tapi di sisi yang lain berbeda. Ya, kenapa bisa berbeda dan sama? Sama misalnya adalah melihat dari sisi kemanusiaan. Kalau misalnya dari sisi kemanusiaan gitu sama, artinya di hadapan Allah yang bertakwa itu yang dipandang oleh Allah Ta'ala. Nggak ada Allah bilang yang bertakwa laki-laki, enggak. Tapi semuanya gitu. Semua, baik itu perempuan maupun laki-laki. Kemudian kalau misalnya perintah-perintah sholat misalnya, puasa dan lain sebagainya, itu nggak ada perintahnya cuma laki-laki atau perempuan doang, tapi semuanya laki-laki dan perempuan. Nah, tetapi kemudian Allah itu membedakan pada hal-hal yang lain yang memang patut diperbedakan. Misal hak menuntut ilmu, sekolah, ya laki-laki dan perempuan semuanya masuk kelas, that's okay, nggak ada perbedaan antara laki-laki dan perempuan. Tapi kemudian masuk ruangan kelas ini sama nih, tapi masuk toilet beda nggak? Ya beda. Artinya apa? Kita menempatkan sesuatu pada tempatnya. Jadi ketika kita bilang sama pada hal-hal tertentu, berbeda pada hal-hal tertentu, nah justru itulah Islam itu sangat indah gitu kan. Nah, hak dan kewajibannya beda nggak? Iya, berbeda. Jadi nggak bisa bilang, oh haknya sama kok dalam Islam. Enggak, berbeda loh. Dalam Islam kita mengakui haknya berbeda. Dan kewajibannya pun berbeda. Gitu. Karena haknya berbeda, kewajibannya berbeda. Contoh, kalau misalnya perempuan lagi haid, itu nggak perlu sholat gitu. Artinya kewajibannya diturunin daripada laki-laki. Nah, kemudian haknya seperti apa diturunkan juga nggak? Ada beberapa hak yang diturunkan. Ya misalnya warisan. Itu perempuan itu lebih sedikit daripada laki-laki ya ketika mereka bersama-sama ya, sebagai asobah bil ghair. Jadi kalau misalnya ada anak laki-laki dan anak perempuan pasti 2:1 gitu kan. Laki-laki 2 bagian lebih banyak dibandingkan perempuan. Berartinya haknya dikurangi. Tetapi itu tadi sejalan dengan kewajibannya yang juga dikurangi. Jadi bukan berarti Islam itu kayak ketika mengurangi mengurangi haknya cewek gitu kan. Kewajibannya sama. Nah ini yang zolim. Ketika haknya dikurangi, kewajibannya sama. Zolim. Terus saya kerja nih sama kerjaannya, tapi kemudian gajinya lebih sedikit yang perempuan. Nah ini zolim. Tapi kalau misalnya perempuan haknya sedikit, kewajibannya juga sedikit, maka that's okay. Menurut saya ya, karena gini, ketika kita ngomongin waris misalnya, perempuan itu didapat lebih kecil daripada laki-laki. Kenapa? Karena kewajibannya dia ketika mendapatkan waris yaitu untuk dia sendiri. Nggak boleh itu kakaknya minta, suaminya minta, anaknya minta, nggak boleh, buat dirinya sendiri. Tapi kalau misalnya laki-laki itu diberikan 2 lebih banyak dibandingkan si perempuan ya, saudaranya yang perempuan, duitnya bukan buat dia doang, duitnya itu buat nafkahin adiknya yang perempuan, kemudian buat nafkahin istrinya, buat nafkahin ibunya yang ditinggalkan oleh ayahnya. Jadi kewajiban dia memang lebih banyak gitu. Jadi hak dia memang lebih banyak. Nah justru itulah kita melihat bahwa Islam itu adil. Jadi Islam itu adil gitu kan. Ketika haknya itu memang dikurangi, tapi kewajibannya juga dikurangi. Kalau misalnya dibilang Islam mencampurkan antara perempuan dan laki-laki, ya ada hal-hal yang harus memang dibedakan. Sama seperti kita tadi berada di kampus gitu ya. Gak mungkin dong laki-laki sama perempuan toiletnya sama gitu kan. Jahat banget kayak gitu. Nah makanya Islam itu menurut saya indah banget dalam memandang laki-laki dan perempuan ini. Iya. Tapi perasaan di fakultas kita gitu ya? Toilet yang sama bisa dipakai sih. Cuma gantian. Nah makanya itu tidak sesuai gitu kan. Sebenarnya itu nggak sesuai. Jadi di pasca sarjana itu ketika saya di sana itu saya minta tuh, karena waktu itu masih 1 toiletnya. Terus saya minta gini, kita ini kan Universitas Islam, gitu kan? Masa toiletnya sama antara laki-laki dan perempuan? Ini tidak sesuai dengan Islam karena kita memiliki beda gitu. Nah ini dia nanti masuk kepada ruang publiknya perempuan. Kalau perempuan nggak masuk publik, kita nggak akan tahu needs-nya perempuan tuh apa. Iya. Nah menarik ini. Saya ingat dulu tuh kita Fakultas Syariah tuh pernah acara ya di sebuah hotel di Banjarmasin. Pas waktu sholat zuhur, kita kan break ya untuk sholat zuhur. Jadi
tempat wudhunya itu nggak misah ya, nggak khusus cowok. Ya, betul. Dan Nah, itu. berat itu. Jadi akhirnya eh, saya ingat para dosen-dosen laki-laki akhirnya memberikan waktu sebentar gitu bagi dosen-dosen perempuan. Kita wudhunya ntar biar ibu-ibunya dulu gitu. Karena harus buka hijab gitu ya dan lain Ya, sebagainya. ya, kemudian Nah, sekarang mungkin ini udah mulai masuk ya kita ya. Pertama urusan wudhu, kemudian urusan iya, benar. WC nih, apa toilet gitu. Jadi Iya, gini, ketika perempuan nggak hadir di ruang publik, nggak akan tahu needs-nya perempuan tuh apa. ya ya. Karena laki-laki needs-nya berbeda, gitu kan? Kalau Mas tahu nih, tangga yang ada biasanya itu kita pakai, tangga yang kita pakai itu untuk melangkahnya itu tuh pakai langkahnya laki-laki. Padahal langkah laki-laki dan perempuan itu berbeda. Maksudnya tingginya itu ya, tinggi stepnya itu. Iya, bener. Nah, kalau perempuan tidak hadir dalam ruang publik ini, bagaimana bisa tahu? Jadi ketika feminis itu bilang kalau misalnya ya, perempuan dalam Islam itu ya tidak dikasih ruang, itu sebenarnya salah. Bukan Islamnya, tetapi society-nya yang memang patriarkis. Gitu. Sehingga salah satu buku yang saya suka itu judulnya ini, Menggugat Tuhan yang Maskulin. Judulnya Menggugat Tuhan yang Maskulin. Why? Karena ketika kita baca tafsir, kebanyakan yang dicetak dan beredar itu mufasirnya adalah para laki-laki. Iya. Sehingga kalau kita tahu ketika kita mentafsirkan sesuatu, kalau itu laki-laki, maka pasti akan cenderung pada gender dia, bawaannya dia. Sama seperti di pengadilan agama misalnya, kita masih kekurangan hakim-hakim perempuan, maka putusan-putusannya pasti akan cenderung kepada gendernya dia. Itu udah pasti kayak gitu. Nah, maka kalau misalnya tidak ada perempuan-perempuan di ruang publik gitu kan, maka ini akan sulit banget. Nah, misal lagi kita lihat misalnya di ruang-ruang publik, puskesmas, sekolah dan lain sebagainya, ada ibu-ibu bawa bayinya, kemudian mau menyusui. Karena yang namanya bayi pasti menyusui. Ya, masa dibuka di ruang publik? Siapa yang tahu bahwa dia memerlukan itu? Siapa yang tahu dia memerlukan ruang ASI kan? Kalau tidak perempuan. Maka kehadiran perempuan di ruang publik untuk menyuarakan kepentingan-kepentingan perempuan ini perlu. Dan Islam tuh nggak melarang itu gitu sebenarnya. Kenapa? Karena kita lihat sendiri ya, istri-istri Nabi Muhammad SAW itu beliau bahkan ya Aisyah radhiyallahu an itu kan memimpin perang loh, alahan pada apalagi di ruang publik ya. Iya. Memimpin perang kan gitu ya, luar biasa gitu kan. Nah, maka menurut saya ketika para feminis bilang, oh Islam sangat merendahkan perempuan, lo justru kita tuh mau kasih perempuan dengan sesuai dengan apa yang dia perlukan gitu. Kayak misalnya di musola, saya masih lihat ya musola-musola itu banyak yang masih belum menyediain ruang buat perempuan. Jadi dindingnya itu agak masih terbuka gitu. Padahal perempuan memerlukan itu. Kenapa ya? Karena marbotnya laki-laki. Mereka nggak tahu what we need. Iya. Iya kan? Bener nggak? Bener dong. Nah jadi keberadaan perempuan di ruang publik itu penting banget. Ya misalnya aja, kita misalnya di rumah sakit gitu kan, kita perlu dokter-dokter cewek. Iya. Misalnya objin cewek yang memberikan kita kenyamanan, keamanan untuk kita berperiksa gitu. Iya. Nah kalau misalnya para patriarkis ini mempertahankan argumennya bahwa perempuan tidak boleh keluar daripada rumah gitu kan, maka istrinya, saudara-saudaranya yang perempuan itu siapa? Yang ngasih needs-nya itu, yang perlu untuk dia memerlukan para pekerja-pekerja, perawat-perawat, misalnya dokter-dokter yang memang perempuan untuk kasih dia kenyamanan dan keamanan itu.